Perlengkapi terus dengan kuasa Roh Kudus saja. Bungkus dulu merapat kami semua oleh darah Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Tak bersyukur saudaraku atas kebaikan dan kasih Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan menyatakan, membuktikan bahwa Dia ada tetap berkuasa di tengah-tengah sidang ini. Bahkan melalui kesaksian yang telah kita dengar pada hari ini, yang sekalipun kita tidak minta, Tuhan anugerahkan berikan kepada kita. Itulah tanda bukti bahwa Tuhan sangat-sangat peduli bagi umatnya. Tuhan peduli bagi kita senangnya. Yakin dan percayalah saudaraku, sebagaimana kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak pandang rupa, Tuhan tidak pandang suku, tidak pandang rupa. Tetapi apa yang Tuhan lihat, bagaimana ketulusan hati kita, kesungguhan kita untuk mengikuti jalan Tuhan yang benar. Kalau saudara saya semakin lahir di sungguh-sungguh saudaraku melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita, pasti Tuhan akan menyatakan lebih daripada apa yang kita pikirkan juga Tuhan nyatakan. Untuk itu apa yang penting bagi kita, marilah belajar terus. Bagaimana supaya saudaraku kita mengerti apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Jangan hanya kehendak diri kita sendiri yang selalu kita utarakan kepada Tuhan. Jangan hanya perasaan kita, kerinduan hati kita, berkat Tuhan bagi kita, hanya itu saja yang kita selalu mohonkan kepada Tuhan. Tetapi mari mulailah terus lebih lagi belajar apa kehendak Tuhan bagi kita tiap-tiap pribadi. Karena Tuhan bukan mau saudaraku kita hanya sekedar menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi melalui diri saudara, melalui hidupan kita juga Tuhan mau pakai ini jadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, mari kita dengarkan lagi firman Tuhan malam pada hari ini. Kita baca dalam buku Efesus pasal 5. Ayat ini mungkin berpuluh-puluh kali, beratus kali pun kita dengarkan atau baca. Tapi mari kita pahami lagi dalam kehidupan kita, agar dapat terus menjadi paham, menjadi kita lagi lebih lagi saudara mengerti segala kehendak itu dalam diri kita. Efesus pasal 5, kita mulai baca ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Sebagaimana biasa, supaya semua kita aktif memperhatikan firman Tuhan ini. Saudara yang punya Alkitab, baca di Alkitab saudara. Kalau tidak ada di layar depan sini pun ada dia. Kalau sudah siap, mari kita mulai baca. Saya ayat 17, saudara senangnya nanti ayat 18 demikian sampai akhir. Saya mulai ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, tidak takut akan Kristus. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita, sekali lagi saya katakan, bukan kita selamat sekedar selamat saja, tetapi Tuhan mau saudaraku agar kita tiap-tiap pribadi kita mengetahui apa itu yang direncanakan Tuhan kepada kita tiap-tiap pribadi. Kita harus mengetahui apa itu kehendak Tuhan.
Salah satu penyebab kita tidak mengerti kehendak Tuhan adalah kebodohan yang ada dari kita. Kebodohan yang ada diri saudara saya yang sering membuat kita tidak mengetahui apa itu kehendak Tuhan dari diri kita. Bodoh di sini bukan dalam kata harfiahnya secara sainsnya, secara pengetahuan duniawinya, tidak saudara. Tetapi dalam kebenaran firman begitu, orang yang bodoh itu artinya orang yang menutup pikirannya para Tuhan. Nah, untuk itulah maka dalam setiap kita baca firman Tuhan, kita harus berdoa terdahulu supaya Tuhan bukakan pikiran kita, supaya kita mengerti apa itu dalam firman Tuhan itu sendiri, saudara. Mari bukakan pikiran kita pada kehendak Tuhan. Jangan pikir kita, tapi pikir Tuhan. Kalau saudara saya tetap menutup pikiran kita di depan Tuhan, itulah membuat satu kebodohan dalam rohani kita. Kedua, ketidakpercayaan pada Allah. Apapun yang dikatakan Allah Tuhan kepada kita, kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak percaya, bagaimana bisa kita mengerti, saudaraku? Ketiga, yaitu tanpa iman kita tidak beriman kepada Tuhan. Apalagi saudaraku, kalau kehidupan saudara dan saya tetap dikuasai oleh perkara-perkara dunia. Ya. Di dalam ayat 18 tadi katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh amal. Bagaimana mungkin orang yang mabuk saudara mengerti kehendak Tuhan? Jangankan kehendak Tuhan kehidupan secara duniawi pun mereka tidak akan bisa hidup sesuai dengan kebiasaan dunia sekitar kita. Kalau kita mabuk, tidak ada. Kenapa? Karena orang mabuk itu pasti dikendalikan oleh hal-hal yang memabukkan dia. Minuman yang memabukkan dia adalah mempengaruhi hidupnya, cara pikirnya, cara pandangnya. Tapi satu harapan Tuhan kepada saudara saya dalam buku supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dalam buku Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, kita harus berubah. Orang-orang yang tidak mengalami satu perubahan sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen, orang percaya, tidak akan mengerti saudaraku apa itu kehendak Tuhan dalam dirinya. Tetapi yang mengerti kehendak Tuhan itu apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat kiriman kepada sidang Roma ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus berubah dari sifat karakter lama kita. Kita harus berubah dari kehidupan lama kita. Artinya saudara kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat dan di bawah penguasaan daripada iblis sendiri. Dunia ini telah dikendalikan oleh kuasa si jahat. Untuk itu maka saudara saya harus keluar daripada, kita harus sadar. Itu nomor satu, kita harus sadar. Untuk apa saudara? Supaya kita jangan lagi dikendalikan. Itu ya. Kita tahu bahwa kita memang berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi saudara saya harus sadar juga bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa iblis.
maka kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah penguasaan iblis. Kita harus bersikap tegas terhadap sistem dunia kita. Kita harus sifat tegas. Kita tidak bisa berkompromi, apalagi untuk melaksanakannya. Kita harus tegas dalam sikap ini, dan tetap kita memberikan kehidupan kita dalam kebenaran Tuhan. Itu tugas kita. Tidak cukup saudara saya berhenti tidak masuk di sistem dunia yang dalam diri kami, tetapi kita harus tetap bertegak berdiri dalam kebenaran Tuhan sambil memberitakan kebenaran Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya satu tugas tanggung jawab amanat daripada Allah kita dan Tuhan kita, sama dengan pujian sang Rohani. Pergilah ke seluruh dunia. Kalau saudara saya tetap dalam sistem dunia yang gelap ini, bagaimana mungkin saudara bisa mampu untuk memberitakan kebenaran Tuhan? Bagaimana mungkin saudara kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau diri saudara, hidup saudara sama dengan dunia sekitar saudara, pasti kalau saudara berkata kebenaran, pasti kalau saudara bersaksi tentang Yesus Kristus, dicemoohkan orang kita, saudara. Kenapa? Lihatlah dirimu dulu sendiri, kan? Tetapi kalau saudara dan saya kita telah berubah, itu yang dikatakan sebelum, kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Dalam sifat-sifat kita, dalam karakter kita, kita sudah mengalami satu perubahan. Kita harus mengalami perubahan. Tiga, saudara, kita harus membenci kejahatan. Satu lagi saya katakan, jangan kompromi dengan kejahatan itu. Segala perkara yang kita tahu jahat, jangan mau kompromi, saudara. Untuk itu maka kita harus benci itu semua dari depan kita, tetapi mengasihi yang benar, melakukan yang benar. Sekali lagi saya katakan, tidak cukup berhenti, stop. Sama dengan arti pertobatan. Bertobat itu artinya bukan berhenti saja untuk melakukan dosa, tetapi harus berbalik dan melangkah kepada kebenaran Tuhan. Apalagi kalau sesuatu belum, saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran Tuhan kalau stok belum. Ya, banyak orang-orang Kristen membedakannya pada hari Minggu saja. Kalau hari Minggu dia pergi ke gereja, berarti dia Kristen. Kalau hari lain dia pergi beribadah ke tempat ibadahnya, berarti dia agama ini. Tuhan tidak mau saudaraku kita hanya dibedakan dari tempat ibadah kita, tapi harus dunia sekitar kita melihat bahwa saudara dan saya telah stop dari segala kejahatan itu dan berbalik untuk melakukan kebenaran Tuhan. Tidak lagi berkompromi dengan perkara-perkara dunia jahat kita. Apa itu termasuk? Ya, keserakahan. Sekarang udah begitu nyata sekali orang serakah, saudara. Kalau dipikir-pikir, kalau dia udah kaya, hartanya bertriliunan, ngapain lagi dia korupsi? Jangankan tuh 7 keturunan, 10 keturunan pun bisa makan kalau sekedar makan.
Tapi kalau saudaraku kita melihat orang-orang seperti itu masih banyak di dalam hati melakukan kejahatan dengan apa? Salah satu di antara tadi korupsi. Ya. Itu namanya dosa serakah. Itu perkara besar, serakah perkara kecil pun bisa kita kena karena nggak ada kesempatan yang besar, kecil-kecil pun bisa kita kena. Ya. Zaman Musa serakah. Musa sudah berikan satu perintah. Mulai besok tiap-tiap pagi sebelum matahari terbit, kamu harus keluar ambil roti mana, ambillah secukupnya pada satu hari itu, kecuali pada hari ke-6 itu ambil 2 kali lipat. Alkitab menyatakan banyak yang serakah, dia banyak lebih daripada yang dia perlukan. Akibatnya apa? Berbusuk. Maka dunia ini pun kalau orang serakah nanti berbusuk. Betul. Busuk tak? Tidak bohong kita kalau seorang pejabat di akhir di DLP. Busuk tak? Untuk itu maka saudara dan saya harus keluar dari sistem ini. Kita harus benci, tapi tidak cukup membencinya, harus melakukan yang baik. Jauhkan dari kita keserakahan. Jauhkan dari kita sendiri mementingkan diri sendiri. Jauhkan dari diri kita dalam iri hati. Jangan ada lagi iri hati. Kalau kita lihat saudara kita berhasil, bersyukur kita saudara. Jangan iri. Ini saya perhatikan di gereja sendiri masih banyak yang iri. Sebagai umat Tuhan banyak yang masih iri terhadap gereja yang lain, terhadap jemaat yang lain. Kalau pertahankan itu, kemanakah alamat kita nanti saudaraku? Alamat akhir kita nanti kemanakah kalau kita tetap pertahankan hal seperti ini? Saudara, saya harus berubah firman Tuhan tadi. Berubah itu harus membenci apa yang dibenci Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iri hati pasti tidak disukai oleh Tuhan, itu dibenci oleh Tuhan. Ya. Bukan kita perlu puji-pujian, enggak, saudara. Perlu kita dipuji, kalau buat kita jatuh enggak perlu. Tapi kadang-kadang ada rasa tertentu bisanya kita memuji orang kalau memang dalam keberhasilannya. Tetapi sulit nggak bagi seorang itu memuji orang lain? Sangat sulit sekali, saudara. Dan banyak lagi lainnya, saudara. Termasuk di dalamnya juga itu namanya dalam Efesus tadi adalah kemampuan. Ya. Minggu yang lalu kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19, termasuk ada 15 sifat bidadari yang telah dituliskan di sana. Salah satu di antaranya mampu. Kalau orang-orang yang melakukan hal-hal demikian, bagaimana mungkin dia bisa mengerti kehendak Tuhan, saudaraku? Kalau orang-orang serakah, kalau orang-orang masih ada kebencian, kalau ada orang iri hati, kalau orang-orang mementingkan diri sendiri, apalagi dikuasai oleh kemampuan, bagaimana mungkin orang seperti itu mengetahui kehendak Tuhan dan dirinya?
Tidak mungkin saudara mengerti kehendak Tuhan kalau kita tetap dikuasai hal seperti itu, saudara. Sekalipun kami ini pendeta, hamba Tuhan, pintar khotbah, kalau hal seperti itu menguasai diri kami, itu semua sia-sia. Sia-sia. Bagaimana mungkin dia berbuah roh kalau masih sifat seperti itu yang kita pelihara? Malah dalam Galatia pasal 5:21 telah terdapat minggu yang lalu orang-orang yang melakukan seperti itu dan lupa. Ya, baca tulisan itu. Terakhir itu apa ya? Yang terakhir, barang siapa 1-3 yang kurang tobat malas bacanya. Jadi yang tobat-tobat aja tadi yang baca. Wanita-wanita tadi banyak malas bacanya. Kenapa? Masih banyak ada di dalam hatinya. Masih banyak orang-orang yang tukang gosip dan sebagainya. Coba baca selanjutnya, dia tersobat nanti. Ya. 5:21 bagian terakhir coba. Apa tadi? Barang siapa 1-3 lihat. Kenapa tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, saudaraku? Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah? Karena tidak pernah berbuah di hadapan Tuhan. Untuk itu maka Rasul Paulus dikatakan kita harus berubah. Apa yang mengubahkan saudara? Ayat 18 tadi dikatakan dalam Efesus 5 tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu mengumpahkan diri kita menjadi baru. Hal ini juga Roh Kudus itu prima tetap dalam diri kita tiap pribadi. Karena hanya dengan penuh dengan Roh Kudus saudaraku kita mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan pada saat kita mabuk, hidup kita pasti sudah dalam tabiat daging. Pasti kita tidak mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang mabuk tadi dikendalikan oleh minuman itu tadi, oleh kemabukannya. Tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya penuh Roh Kudus itu bukan sekali untuk selamanya. Jangan saudara tunggu lagi hari Pentakosta nanti supaya penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya harus tetap setiap saat kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus ini artinya bukan sekali-kali saja untuk selamanya, tapi perlu berulang-ulang.
Ya Maraya Sandara Marabakura Ya Sandara Marabakuria Tandara Marabatakana Ya Marase Ya Marase Ya Marase Hallelujah 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 Ya Siraya Kura Ya Sandara Marabakuria Jesus.